Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa NERS Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Rizka Desti Amanda, dengan NIM P01720425111. Baik, di sini saya langsung menjelaskan atau memaparkan mengenai konsep dasar tentang gangguan proses pikir atau waham. Baik, apa sih itu waham? Waham atau disebut dengan delusion, yaitu salah satu gejala psikotik yang ditandai dengan keyakinan yang salah, menetap dan tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi tetap diyakini sebagai suatu kebenaran oleh pasien meskipun telah diberikan bukti yang bertentangan. Nah, waham muncul akibat gangguan pada proses pikir sehingga pasien mengalami kesulitan membedakan antara kenyataan dan keyakinan yang dimilikinya. Nah, menurut START 2021, waham adalah suatu keyakinan yang salah berdasarkan interpretasi yang keliru terhadap realitas eksternal dan dipertahankan secara kuat meskipun terdapat bukti yang jelas bahwa keyakinan tersebut tidak benar. Nah, apa sih penyebab waham? Di bagian faktor biologis itu ada gangguan dopamin atau gangguan neurotransmitter, atau faktor genetik, riwayat keluarga dengan skizofrenia, gangguan struktur atau gangguan fungsi otak, dan penyalahgunaan zat. Nah, untuk faktor psikologisnya itu ada mekanisme coping yang tidak efektif, pengalaman trauma, HDR, dan kepribadian yang cenderung curiga. Untuk faktor sosialnya itu ada konflik keluarga, isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, kehilangan dukungannya sosial, dan stigma terhadap gangguan jiwa. Nah, pada faktor presipitasi itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada ketidakpatuhan untuk minum obat, stres psikososial berat, kehilangan orang yang dicintai, konflik interpersonal, dan penyalahgunaan alkohol atau narkotika, kurangnya tidur, dan kekambuhan skizofrenia. Nah, bagaimana sih jalannya atau patofisiologi mengenai pasien dengan gangguan waham? Nah, pada pasien skizofrenia terjadi gangguan regulasi neurotransmitter, terutama hiperaktif dopamin pada jalur mesolombik otak. Kondisi ini yang akan menyebabkan gangguan dalam memproses informasi dan menafsirkan pengalaman sehari-hari. Akibatnya, pasien yang memberikan makna yang salah terhadap suatu peristiwa sehingga terbentuknya keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, pada gangguan fungsi korteks prefrontal ini juga dapat menyebabkan penurunan kemampuan berpikir secara logis, menilai realitas, dan mengevaluasi bukti secara objektif. Selain faktor biologis dan stres psikologis dan lingkungan dapat memperkuat keyakinan bahwa waham sehingga pasien semakin sulit untuk menerima penjelasan yang bertentangan dengan keyakinannya. Nah, ada beberapa jenis-jenis waham, yang pertama ada waham kebesaran. Contoh untuk pasien yang mengalami waham kebesaran, saya adalah presiden dunia. Yang kedua ada waham curiga atau persekusi. Nah, biasanya ini pasien pasien yakin ada orang yang ingin mencelakakan atau mengawasi atau meracuninya. Waham agama adalah pasien yang memiliki keyakinan berlebihan yang berkaitan dengan agama dan tidak sesuai dengan ajaran atau kenyataan. Nah, waham somatik. Apa sih waham somatik itu? Contohnya, pasien yakin mengalami penyakit tertentu atau perubahan pada tubuhnya tanpa bukti medis. Waham cemburu. Pasien yakin pasangan tidak setia tanpa bukti yang nyata. Waham nihilitik atau pasien percaya bahwa dirinya, organ tubuhnya atau dunia sudah hancur atau tidak ada lagi. Nah, yang terakhir itu ada waham referensi, di mana pasien akan merasa bahwa pembicaraan, berita atau tindakan orang lain ditunjukkan kepadanya. Untuk mengenai tanda dan gejala pada pasien waham ini dapat kita lihat biasanya pasien mengatakan saya adalah orang yang paling hebat. Semua orang ingin membunuh saya. Saya mendapatkan perintah langsung dari tokoh penting. Tubuh saya sudah tidak memiliki organ. Nah, sedangkan dari data yang dapat kita lihat, tetap mempertahankan keyakinan meskipun telah diberikan penjelasan atau bukti. Pembicaraan berulang mengenai isi waham.
sulit menerima pendapat orang lain, curiga terhadap lingkungan, menarik diri atau mudah marah bila keyakinannya dipertanyakan, dan perilaku sesuai dengan isi waham. Untuk gejala lainnya seperti gangguan proses pikir, curiga berlebihan, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, menolak pengobatan, interaksi sosial terganggu, perilaku agresif, dan menarik diri dari lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi waham. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.